Pada tahun 1830-an, di sebuah kota kecil yang ramai, banyak warga mengeluhkan berbagai penyakit. Seorang pria tua memegangi punggungnya yang sakit karena rematik, sementara seorang wanita muda mengeluh karena gangguan pencernaan. Di tengah keramaian itu, hiduplah Dr. John Choke Bennett, seorang dokter yang ambisius dan selalu mencari solusi baru. Ia prihatin melihat begitu banyak penderitaan dan bertekad untuk menemukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semuanya. Setiap hari, ia meneliti buku-buku medis kuno dan jurnal botani di laboratoriumnya yang penuh sesak. Suatu hari, ia membaca tentang buah eksotis dari Amerika Selatan yang disebut tomat. Banyak yang masih menganggapnya beracun, tetapi beberapa penelitian awal mengklaim khasiatnya yang luar biasa. Dr. Bennett mendapatkan ide cemerlang. Bagaimana jika kekuatan tomat bisa diekstrak menjadi bentuk yang lebih mudah dikonsumsi? Ia mulai bereksperimen, merebus dan mengeringkan tomat dalam jumlah besar di laboratoriumnya. Setelah berhari-hari bekerja keras, ia berhasil menciptakan bubuk merah pekat dari ekstrak tomat murni. Dari bubuk ini, ia membentuk pil-pil kecil yang ia yakini sebagai konsentrat kesehatan. Lahirlah pil ekstrak tomat Dr. Bennett yang dikemas dalam botol kaca dengan label yang meyakinkan. Dr. Bennett tidak membuang waktu. Ia memasang poster di seluruh kota, mengiklankan penemuan ajaibnya. Poster itu menjanjikan penyembuhan untuk gangguan pencernaan, diare, rematik, penyakit kuning, dan banyak lagi. Ia mendirikan sebuah kios yang megah di alun-alun kota, siap untuk memperkenalkan obatnya kepada dunia. Hadirilah, hadirin sekalian, seru Dr. Bennett dengan suara lantang kepada kerumunan yang penasaran. Lupakan penderitaan Anda. Kekuatan penyembuhan dari alam kini ada di dalam botol kecil ini. Awalnya, orang-orang ragu. Tomat sebagai obat? Ide itu terdengar aneh dan tidak masuk akal. Namun, keputusasaan membuat mereka mau mencoba apa saja. Pembeli pertama pun maju dengan ragu. Satu persatu, warga kota mulai membeli pil ekstrak tomat dengan harapan besar akan kesembuhan. Keesokan harinya, berita mulai menyebar. Pria tua yang menderita rematik mengaku punggungnya terasa lebih baik. Wanita muda yang mengalami gangguan pencernaan mengatakan perutnya terasa lebih nyaman setelah meminum pil itu. Demam pil tomat pun melanda kota. Semua orang membicarakannya sebagai obat ajaib. Kios Dr. Bennett diserbu pembeli setiap hari. Ia menjadi orang terkaya dan paling dihormati di kota. Seorang ibu memberikan pil itu kepada anaknya yang lesu, dan keesokan harinya sang anak berlarian dengan ceria. Para pekerja merasa lebih berenergi, para petani merasa lebih kuat. Kota itu seolah-olah dilahirkan kembali. Dr. Bennett dielu-elukan sebagai pahlawan, seorang jenius medis yang telah mengalahkan segala penyakit. Pil tomatnya bukan lagi sekadar obat, melainkan simbol harapan dan vitalitas. Namun, di tengah euforia, beberapa orang mulai menyadari sesuatu yang aneh. Penyakit-penyakit serius seperti rematik parah atau tuberkulosis tidak kunjung sembuh, meski mereka meminum pil setiap hari. Seorang dokter saingan yang cemburu, Dr. Alistair Finch, memutuskan untuk menyelidiki. Di laboratoriumnya, Dr. Finch menghancurkan pil itu dan menganalisis bubuknya di bawah mikroskop. Ia tidak menemukan senyawa medis ajaib. Yang ia temukan hanyalah tomat kering. Dr. Finch menulis sebuah artikel pedas di surat kabar lokal, membongkar penipuan pil tomat Dr. Bennett. Warga kota menjadi marah. Mereka merasa telah ditipu dan dibodohi. Mereka mendatangi kios Dr. Bennett, menuntut uang mereka kembali dan menyebutnya penipu. Ketenaran Dr. Bennett runtuh dalam sekejap. Dari pahlawan, ia menjadi bahan cemoohan. Botol-botol pil tomat yang dulu berharga kini dibuang ke tumpukan sampah. Era pil tomat sebagai obat paten pun berakhir dengan cepat, sama seperti saat ia dimulai. Namun, para peniru segera muncul. Mereka mulai menjual saus tomat atau kecup dalam botol. Mereka tidak lagi mengklaimnya sebagai obat, melainkan sebagai bumbu penyedap makanan. Orang-orang menemukan bahwa tomat memang membuat makanan mereka lebih lezat. Kecup menjadi sangat populer, sebuah produk yang lahir dari kegagalan obat paten. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan terkadang, tujuan sejati dari sesuatu baru ditemukan setelah melalui jalan yang salah. Tomat mungkin gagal sebagai pil penyembuh rematik. Tetapi ia menemukan takdirnya yang abadi di atas meja makan di seluruh dunia. Dr. John Choke Bennett mungkin telah salah jalan, tetapi tanpa disadari,
ia membantu memperkenalkan tomat ke dunia kuliner. Sebuah warisan yang aneh, yang dimulai dengan sebuah pil dan berakhir dengan saus favorit dunia.